Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang kita kembali general reading, tapi ini semi-semi pick a card. Nanti kita akan tarik energi seseorang yang berusaha mencuri perhatiannya kamu. Gitu ya. Energi seseorang yang berusaha untuk mencuri, mengambil perhatiannya kamu. Untuk beberapa ini orangnya udah hadir ya, dia udah nongol ini sekarang, dan untuk beberapa lagi dia akan segera datang. Kapan dia datang nanti kita tarik kartunya ya, melihat waktu. Oke ya, kalau kamu mau seriusin pembacaan ini monggo boleh silakan, mau dibawa sebagai fun reading aja juga monggo silahkan gitu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, di sini mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu ya dalam menyikapi pembacaan hari ini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Kita awali dengan melihat di mana kemungkinannya kamu akan berjumpa dengan dia. Ini pick a card ya. Pick a card. Oke, mari tarik di sini 5 kartu tarot. 5 kartu tarot ya. Silahkan kamu pilih di mana kamu akan berjumpa dan bertemu dengan dia. 1, 2, 3, 4, 5. Dipilih. Oke, di sini mari langsung aja mulai dari nomor 1, yaitu ada di sudut sebelah kirinya Mari ya. Dimana kamu akan bertemu dengan dia. Oh, kamu bertemu dengan dia di sebuah perjalanan gitu ya. Ini perjalanannya kamu itu lagi nggak sendiri. Kamu sedang perjalanan dengan anggota keluarganya kamu, entah kalian mau kemana di situ ya. Tapi yang jelasnya ini kamu tidak berjumpa dengan dia di rumah gitu ya, bukan di daerah tempatnya kamu, atau ini vice versa. Ternyata dia yang datang dengan serombongan orang gitu ya, entah itu keluarganya dia ataukah itu misalnya dia lagi perjalanan bisnis atau studi tour atau apa itu ya, dia yang datang ke kotanya kamu ya. Jadi salah satu di antara kalian yang datang gitu ya, yang datang menempuh perjalanan, dan ini boleh perjalanan yang agak jauh, misalnya perjalanan dari Surabaya ke Bali gitu ya, atau ini perjalanan dari Jawa menuju ke Sumatera. Nah, di situ ya. Ini yang jelasnya lebih cenderung dia perjalanan air gitu. Ya. Bertemunya di kapal pesiar atau di kapal apalah gitu ya, di kapal laut gitu ya. Intinya ketemunya tuh di kapal laut atau di sebuah tempat ketika salah satu di antara kalian sedang melakukan perjalanan, salah satu atau keduanya ya. Kamu dan dia bisa aja kalian lagi ke Bali gitu ya, sementara kamu nih sebenarnya orang Medan kayak Mari, terus dianya orang Jakarta lagi liburan gitu ya. Nah, disitulah ketemu, di Bali itulah ketemu gitu, orang Medan orang Jakarta ketemunya di Bali. Nah gitu, yang jelasnya ini ada perjalanan yang ditempuh. Nah kayak gitu ya. Untuk beberapa tujuan perjalanan ini bukan hanya untuk liburan aja, tetapi untuk mengunjungi anggota keluarga ya, adalah yang mau dikunjungi di sana, bukan hanya sekedar holiday, bukan hanya sekedar liburan aja, tapi ada di situ yang sedang dituju gitu, ada seseorang yang sedang dituju. Nah di sana ya. Jadi ini di kapal laut kapal laut besar atau kapal laut kecil lah kayak gitu ya.
Terus ini dalam sebuah perjalanan. Perjalanannya ini perjalanan laut di situ ya, perjalanan air lah kita. Perjalanan air, atau kamu tuh lagi mau ke Danau Toba gitu ya. Kamu naik kapal dan dia juga ada di kapal itu. Nah, kira-kira kayak kita. Ya, jadi ini bukan berjumpa di kafe lah, enggak. Sedang melakukan perjalanan. Ini perjalanannya bisa perjalanan penting atau juga perjalanan sedang liburan sambil mengunjungi seseorang, mengunjungi teman, mengunjungi keluarga gitu ya. Oke, baik, itu yang pilih nomor 1. Kemudian di sini mari tarik nomor 2 ya, kartu nomor 2. Di manakah dirimu akan berjumpa dengan dia? Ini juga perjalanan ya. Tapi ini cenderung perjalanan jauh. Gitu ya. Ini perjalanannya jauh banget dari kota kelahirannya kamu atau kota kamu berdomisili. Kamu bayangkanlah, menurutmu jauh itu semana? Ada memang beberapa orang kan ke Eropa aja pun dari Indonesia dia rasa itu dekat gitu ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Ini tarik ajalah dirinya kamu, pandangan dirinya kamu tentang jarak gitu ya. Sampai sejauh manalah yang paling jauhnya kamu rasa. Nah, disitulah kamu akan ketemu dengan dia gitu ya. Di sebuah kota. Kota ini jauh banget dari asalnya kamu, dari tempatnya kamu berdomisili. Bisa ini luar negeri itu ya. Beberapa ini bertemunya ketika dalam perjalanan, entah itu dengan pesawat udara ya, pesawat terbang, ataupun ini kapal laut juga gitu ya. Karena ya namanya mau yang jauh ya, nggak mungkin ini pakai bus gitu ya. Nampaknya mari nggak mungkin pakai bus di situ. Apalagi motoran ya, kayaknya nggak mungkin di sana. Ini pengangkutan umum ini. Pengangkutan umum, atau mungkin kamu punya jet pribadi ya, tapi kamu sedang melakukan perjalanan bisnis di situ ya. Ya, ini perjalanannya perjalanan bisnis ataupun sedang menempuh studi. Nah, itu ya. Bisa juga holiday, liburan. Bisa liburan, bisa tujuannya adalah tujuan untuk bisnis, bisa tujuannya memang tujuan sekolah gitu ya. Tapi ini jarak jauh dan pakai akomodasi berjumpa di sebuah alat transportasi tempuh jarak jauh. Nah, itu ya, kurang lebih ini sama. Cuman kalau ini mari lihat, bisa dia masih di satu negara dengan kamu gitu ya. Masih satu negara. Kalau ini sudah bisa lintas negara. Udah bisa lintas negara di sini. Nah, untuk beberapa ini via online. Via online di situ. Ya, tapi ketika ini online-nya lebih cenderung online yang agak-agak formal. Kalau mari lihat ya, online yang agak-agak formal di situ. Oke, baik. Ini orang jauh semua nih, orang jauh ya. Baik, sekarang mari tarik ini kartu nomor 3. Di manakah dirimu akan ketemu sama dia? Oh, dirimu akan ketemu sama dia kalau mari lihat ini di tempat-tempat yang sedikit, tempat-tempat yang syahdu gitu ya. Tempat-tempat yang apa namanya ya, yang bisa mempengaruhi suasana hatinya kamu. Nah, gitu. Ini bisa di tempat-tempat
meditasi, atau ini bisa kamu lagi kepadepokan gitu ya. Kamu ambil sebuah tindakan rohani tapi dia yang jangka pendek di situ ya. Atau mungkin kamu lagi nyekar ke makam leluhur gitu ya. Kamu lagi perjalanan-perjalanan batin lah kayak gitu. Lagi melakukan aktivitas-aktivitas batin di situ. Ya. Makanya mari katakan ini bisa di tempat-tempat meditasi, di padepokan. Ini pas ada acara pengajian gitu ya, tapi ini pengajiannya bukan pengajian biasa-biasa gitu, tapi ada pengajian-pengajian khusus kayak gitu ya. Nah, kamu akan ketemu dia di situ. Bisa juga ini kamu akan ketemu sama dia di ruangan terbuka, udah pasti di ruangan terbuka. Di situ mungkin ini bisa juga ini kamu lagi camping gitu ya, atau kamu mungkin anak gunung, dia pun ternyata anak gunung juga di situ ya, karena ini ada camping. Mari lihat ya. Nah, di situ kalian punya hobi yang sama ternyata. Atau kamu sedang ke pantai. Kamu sedang ke pantai. Terus ini malam hari ya. Kamu ketemu sama dia tuh di malam hari. Nah, jadi kamu ketemu sama dia, kamu lagi nikmatin pasir kayak gitu ya di pantai ya. Ini di saat terang bulan gitu. Untuk beberapa akan ketemu sama dia, nggak mungkin ini ya akan ada gerhana ya, nggak ada dalam waktu dekat ya gerhana. Jadi ini kalau mari katakan terang bulan aja ya, ketika purnama di sana sedang cantik-cantiknya di atas langit sana gitu. Untuk beberapa ini ketemu di dokter hewan gitu ya, di tempat-tempat penangkaran hewan kayak gitu. Apakah itu dogi, kucing kayak gitu ya, atau ini juga bisa ketemunya di kebun binatang kayak gitu ya. Nah, ini kamu ketemu sama dia malam hari, dan ketika kalian ketemu itu mood salah satu di antara kalian ya, perasaan salah satu di antara kalian itu lagi kondisi kalau mari lihat agak-agak gak enak hati ya, lagi kurang-kurang mood, lagi kondisi agak bersedih gitu. Nah, di situ kalian akan bertemu. Lagi kondisinya kalau mari tangkap sebenarnya kondisi yang agak melo gitu ya. Dimanalah kamu rasa kamu bisa ketemu dengan seseorang di tempat yang melo-melo kayak gitu ya, di cafe yang di situ ada live musik slownya, nah kayak gitu ya. Tapi kafenya itu lebih cenderung suasananya itu suasana outdoor kayak gitu. Jadi kamu akan ketemu sama dia di outdoor kecenderungannya ya. Ketemu di outdoor, ketemu di kamu sedang melakukan perjalanan untuk spiritual, untuk rohani di situ, atau kamu sedang healing ya, kamu ke pantai, kamu ke gunung gitu ya, atau kamu menjelajah hutan-hutan gitu ya. Nah, di situ kamu akan ketemu sama orang ini. Nah, itu ya. Di malam hari, yang jelasnya ini kamu akan ketemu sama dia malam hari. Nah, kalau yang ini kamu akan ketemu sama dia itu mulai dari rentang yang pertama ini ya, yang kartu pertama, kamu akan ketemu sama dia di rentang jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu ya, di rentang jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu jamnya kamu ketemu sama dia yang memilih kartu pertama. Nah,
Untuk yang pilih kartu kedua, ini lebih cenderung kamu ketemu sama dia di pagi hari, di bawah jam 12 siang. Apakah itu jam 10 pagi? Pokoknya ini pagi hari ya. Ini pagi hari. Nah, di situ kamu ketemu. Belum tinggi nih matahari kamu ketemu. Nah, ini jelas-jelas kamu akan ketemu sama dia di malam hari. Nah, di tempat terbuka gitu ya. Oke, baik. Kemudian ini yang pilih kartu nomor 4, di manakah kamu ketemu sama dia? Kamu akan ketemu sama dia itu di sebuah tempat ya yang mewah gitu ya. Sebuah tempat itu yang apa tuh dibilangnya, mewah, bonafit, elegan kayak gitu. Apakah kamu sedang berbelanja ke pusat perbelanjaan, ke store apa Dior lah kayak gitu ya. Jadi ini kalau mari tangkep orangnya kayaknya memang ini orang-orang yang sukses ini ya. Ini orang-orang sukses, makanya kamu akan ketemu sama dia di mall gitu ya. Kamu akan ketemu sama dia di pusat-pusat perbelanjaan besar. Di pusat perbelanjaan besar. Apakah dia pedagangnya ataukah kamu pedagang? Dia adalah pembelinya kamu gitu ya. Nggak ngerti. Tapi yang jelasnya kalian akan ketemu di pusat perdagangan besar, di bursa pasar saham lah, yang kayak gitu ya, di mana ada menarik uang besar. Nah, di situ kamu akan ketemu sama dia. Apakah ini di bank gitu ya? Kamu lagi mau nyetor duit di bank gitu ya? Kamu lagi ke bank kayak gitu, atau kamu akan ketemu sama dia di pokoknya yang memungkinkan adanya perputaran uang besar di perusahaan. Apakah dia ini bosnya kamu ataukah apakah ini karyawannya kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini di pusat-pusat perputaran uang besar, atau ini bisa kamu ketemu sama dia pas kamu lagi ke candi gitu ya. Kamu lagi ke, misalnya kamu lagi ke luar negeri tuh ya, kamu lagi ngunjungin istana-istana. Misalnya kalau kamu ke Tiongkok kan, ke istana-istana apa kayak gitu ya. Nah, di sana. Ini pokoknya uang besar ini. Ketika kamu ketemu sama dia, kamu sedang spend money, uang besar, atau vice versa. Dia yang seperti itu. Ini di pusat bisnis, di pusat pendidikan, tapi ini pendidikannya sudah pendidikan lanjut ya. Jadi ini kamu nggak ketemu sama dia itu di SD gitu ya, dia guru SD atau kamu guru SD, nggak kayak gitu. Tapi ketemunya di universitas. Nah, di sana ya. Ketemunya itu di universitas, di pendidikan sudah tingkatan lanjut gitu ya. Atau ini kamu ketemu, misalnya kamu nih pegawai negeri gitu ya, kamu ketemu sama dia di ruang-ruang publik, ruang-ruang umum, tapi ruang-ruang umum yang serius di situ gitu ya. Misalnya kamu lagi kunjungan ke departemen pendidikan, nah kamu ketemu sama dia di situ gitu ya. Atau mungkin kamu tuh ketemunya itu kamu tuh mungkin profesinya tentara gitu ya, atau kamu ketemu dia kamu lagi bekerja tapi profesinya kamu ini nggak profesi sembarangan. Kalau mari lihat ya, nggak profesi sembarangan. Salah satu diantara kalian ini nggak profesi sembarangan, profesi kenegaraan gitu ya. PNS itu pun kan negara ya. Jadi kamu ketemu sama dia di apa kantor polisi karena kamu profesinya polisi, atau dia gitu ya, atau kamu ketemunya sama dia ini di sebuah departemen. Nah, yang kayak gitu ya. Jadi kamu ketemu di tempat-tempat yang memungkinkan ada orang besar hadir di sana. Jadi kondisi yang bonafit, elegan, nah yang kayak gitu ya, perputaran uang banyak.
Nah, kemudian ini kamu ketemunya di mana sama dia? Ini lebih cenderung kalau mari lihat sih online. Itu ya. Ini lebih cenderungnya ketemu di online, ketemu di udara gitu ya. Diawali dengan ngomong-ngomong dulu tanpa ngelihat fisik secara jelas satu sama lain. Kalau ini ketemu fisik langsung ya, ketemu fisik langsung. Nah, kalau ini tidak, ini online, ini udah pasti gitu ya, ketemu di Facebook kah, di Instagram kah, atau di mana gitu ya. Yang jelasnya hubungan ngobrol bicara dulu. Ini bisa memang orang dekat gitu ya, satu kota dengan kamu. Nah, di sana ya. Oke, baik. Ini udah selesai untuk di mana kamu ketemu sama dia. Itu kurang lebih ya, yang mari sampaikan ini kurang lebih di mana tempat kalian bertemu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lihat kapan kamu ketemu sama dia. Kapan kamu ketemu sama dia. Gitu ya. Ini lebih cenderung melihat hari ya, melihat hari, bulan gitu ya. Nah, kalau yang tadi mari sampaikan ini ngelihat kapan ketemunya itu jamnya. Ini malam, dari malam sampai tengah malam. Ini ya namanya orang bisnis ya. Namanya orang bisnis itu 24 jam lah kalau mari lihat yang di sini. Kalau yang ini sih siang lah. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau ini gitu ya. Oke, baik. Di kapan kamu akan ketemu sama dia ya? Kapan timingnya kamu ketemu sama dia. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Dipilih. Ini dipilih lagi ya. Ini dipilih. 1, 2, 3, 4, 5. Kapan waktunya kamu ketemu sama dia? Baik, mari mulai ya dari yang nomor 1. Dari yang pertama, sudut sini. Kamu akan ketemu sama dia 2 minggu lagi, atau kamu akan ketemu sama dia 2 bulan lagi, dan bisa kamu akan ketemu sama dia di rentang tanggal 21 bulan 4 sampai tanggal 20 bulan 5. Nah, berarti ini bisa kamu akan ketemu sama dia itu di tahun depan gitu, tidak dalam waktu dekat ya, di rentang tanggal 21 bulan 4 sampai tanggal 20 tuh bulan 5. Namun beberapa 2 minggu lagi atau 2 bulan lagi gitu ya. Dan beberapa ini akan ketemu 2 tahun lagi. Paling lama kamu ketemunya sama orang ini 2 tahun lagi dari sejak kamu ngelihat video ini. Ini timeless ya. Ini pembacaan timeless. Nah, oke. Baik. Sekarang mari akan tarik kartu nomor 2 ya. Di mana kamu akan ketemu sama dia? Kapan? Ini bukan di mana. Kapan kamu akan ketemu sama dia? Ini kamu akan ketemu tuh di hari Kamis ya. Kamu akan ketemu sama dia di hari Kamis. Ini di bulan 12. Ini di bulan 12 bisa juga. Ini di 5 hari berikutnya atau 5 bulan berikutnya, dan paling lama 5 tahun berikutnya. Nah, di situ ya. Cukup lama ya, cukup lama di sini ya. Jadi itu 5 hari berikutnya, 5 minggu berikutnya, atau 5 bulan berikutnya, paling lama 5 tahun. Harinya itu hari Kamis. Ya, ini bisa juga kamu ketemu sama dia di bulan 12 besok ini. Di bulan 12 besok nanti. Nah, itu ya. Oke, baik. Itu yang nomor 2. Sekarang mari akan baca kartu nomor 3 ya. Kapan waktunya kamu ketemu sama dia? Kamu akan ketemu 2 hari dari sejak kamu ngelihat video ini,
atau 2 minggu sejak kamu ngeliat video ini, atau 2 bulan setelah kamu ngeliat video ini. Dan ini juga paling lama kamu akan ketemu sama dia 2 tahun dari sejak kamu menemukan video ini. Nah, itu ya. 2 tahun sejak kamu melihat video ini. Itu paling lama. Dan memang untuk beberapa orang ini sudah datang dalam hidupnya kamu. Oke, baik. Sekarang kita pilih kartu nomor 4. Kapan kamu akan ketemu sama dia? Kamu akan ketemu sama dia itu di hari Senin, gitu ya. 2 minggu dari sekarang, 2 hari dari sekarang, atau justru 2 bulan dari sekarang. Jadi angka 2 dia di situ ya. 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, paling lama tuh 2 tahun dari sekarang. Dan kamu akan ketemu sama dia di hari Senin. Di hari Senin. Nah, itu ya. Oke, baik. Itu nomor 4. Sekarang mari masuk ke kartu nomor 5. Kapan kamu ketemu sama dia? Kamu akan ketemu di bulan 11. Gitu ya. Di bulan 11. Tanggal 24 bulan 10 sampai rentang 22 bulan 11. Scorpio season. Gitu ya. Atau kamu akan ketemu sama dia 8 hari berikutnya sejak kamu ngeliat video ini, 8 minggu sejak kamu ngeliat video ini, 8 bulan sejak kamu ngeliat video ini, atau 8 tahun setelah kamu melihat video ini. Wah, ini 8 tahun. Lama sekali, Bo, gitu ya. Ya ampun. Tapi itu paling lama ya. Mudah-mudahan lah 8 minggu dari sekarang atau 8 hari berikutnya dari sekarang ya. Untuk kamu yang jomblo pasti tuh nggak betah nunggu lama-lama gitu kan. Atau jangan-jangan orang ini memang udah hadir nih dalam hidupnya kamu ya. Tinggal sat-set gol aja gitu ya. Berhasil dia mendapatkan perhatianmu gitu kan. Dan mudah-mudahan ya, apalagi kalau dapat yang nomor 4 ya. Tadi mari omongin itu ya, nomor 4 itu kan tempat-tempat yang wow kayak gitu ya. Sejahtera hidup langsung gitu. Oke, baik ya, itu untuk waktu. Untuk waktu dan tempat udah selesai kita. Oke, baik, sekarang kita akan lihat siapa orang ini ya. Siapa orang ini? Apa karakternya? Bagaimana bentukannya ya, penampilan dari dia. Oke, baik, langsung di sini. Oh, ini ada fire sign ya. Ini Sagittarius, Leo, Aries. Ini lebih kenceng energinya, energi Leo. Oke, baik. Ini beberapa namanya si Jack ini ya, si Jack. Oke. Iya, Jack. Ini memang beneran ya, Jack. Apakah nama panggilannya dia gitu ya? Tapi yang mari tangkap barusan Jack. Nah, oke. Ini orangnya luar biasa menarik. Ya, ini orangnya penampilannya itu keren, orangnya cool, ya. Ini orangnya energik, dia bersemangat, orangnya itu tidak mau diam, dia pengennya itu aktivitas terus menerus, gitu ya. Ini orangnya tidak bertahan, ya, mudah bosenan. Jadi ini orang tipe-tipe petualang. Nah, itu tipe-tipe petualang. Dia senang sekali dengan aktivitas-aktivitas yang memancing adrenalinnya dia. Jadi yang mana yang berbahaya, nah itu yang akan dia lakukan. Nah itu ya, dia paling pantang ini kalau untuk dilarang, ya makin dilarang makin dikerjain sama dia. Pemberontak ya, jiwa-jiwa pemberontak. Tapi ini baik hati. Nah itu ya, ini baik hati. Dia usianya sekitaran mulai dari 25 tahun sampai rentang sekitar 38 tahun. Nah, itu untuk usianya dia. 25 lah ya. 25 tahun sampai 38 tahun. Itu kira-kira usianya dia. Nah, itu tadi penampilan bagus banget ya, peduli dengan penampilan di situ, tapi belum tentu dia akan bergaya modis ya, mengikuti mode fashion zaman, belum tentu, tapi dia tuh
punya style sendiri gitu loh ya. Dia punya gaya sendiri. Nah, namun kalau kamu ngelihat dia tuh urakan, tapi dia akan bikin gaya urakannya itu gaya urakan yang keren. Nah, itu ya. Nah, ini orang suka dengan sorotan, suka dengan pujian. Nah, di situ ya. Jadi dia senang sekali jika jadi pusat perhatian. Senang dia di situ. Ini tadi ya, energik. Ini orangnya nggak mau diam. Ini mobile terus hidupnya dia. Jadi kamu tuh nggak usah heran. Kalau hari ini kamu jumpa sama dia di sini, besok kamu chattingan sama dia, dia udah ada di sana, ya. Udah ada di kota yang lain, sudah ada di tempat yang berbeda. Nah gitu, ya. Hidup dia ini hidup yang penuh petualangan. Dia sedang mencari jati dirinya dia. Dia akan mencari jati dirinya dia itu di banyak tempat. Dia akan belajar, ini ya, caranya dia dewasa itu, dia belajar langsung, learning by doing, gitu. Ini bisa jadi dia tidak cerdas secara intelektual, ya, tetapi dia ini cerdik. Hidup itu hidup yang cerdik, kayak gitu, ya. Jadi dia tuh nggak punya titel sekolah panjang-panjang kayak gitu, bahkan dia mungkin hanya tamat SMA, tapi jalan hidupnya dia ini langsung terjun ke hidup, gitu. Dia tidak dari teori ke praktek, tapi dia ini praktek baru ke teori, gitu loh ya. Dia orang yang praktek baru bikin teori hidup. Nah, kayak kita, ya. Ini juga bisa tipe penggoda nih. Ini bisa gaya-gayanya itu playboy atau dia ini playgirl, ya. Dia seneng ini narik perhatiannya orang. Makanya ini kan sesuai dengan temanya kita ya. Seseorang yang mencoba untuk menarik perhatiannya kamu. Lah ya ini. Ketika dia mencoba menarik perhatiannya kamu, dia tuh nggak akan mundur sampai dia dapetin kamu. Sampai kamu bertekuk lutut sama dia. Gitu. Gigih dia nanti ngejar-ngejar kamu. Seberapa kuat kamu menolak dia, sebegitu kuat juga lah upayanya dia untuk bisa ngedapetin perhatiannya kamu. Tapi dengan energi-energi yang seperti ini ya, kamu pelan-pelan aja kalau dengan dia, karena ini cepat datang dalam hidupnya kamu, cepat juga ini tancap gas keluar dari hidupnya kamu. Ini cukup kamu tawarkan ke dia persahabatan aja dulu ya, persahabatan aja dulu, atau kalau kalian orang-orang yang mampu atau yang mengerti tentang hubungan casual, FWB itu ya, itu istilah anak sekarang ya, FWB ya, friend with benefit gitu ya. Nah itu ada istilahnya kan, kita nih deket gitu tapi kita tuh ndak ada ikatan. Nah harus yang pandai-pandai kayak gitu nih baru cocok bisa deket sama dia. Kalau kamu tipe orangnya yang baperan, mudah geeran, mudah galauan, wah ini orang akan cepet banget matahin hatinya kamu. Ya, karena siapa sih yang nggak kelepek-kelepek kalau ada seseorang yang datang mati-matian untuk mengambil perhatiannya kita, mengambil hatinya kita, gitu ya. Jarang itu orang yang bisa mengabaikan ada seseorang yang ngejar-ngejar gitu ya. Ini dia ngejar-ngejarnya total banget ini nanti, nggak nanggung-nanggung nanti nih cara dia ngejar kamu, cara dia narik perhatiannya kamu. Wow, nggak nanggung-nanggung. Ini total banget ini, karena kamu telah dijadikan dia tuh sebagai target untuk pencapaian dirinya dia. Ini suka mengkoleksi pengalaman-pengalaman hidup.
Nah, makanya kalau untuk urusan asmara, selagi dia usianya muda, ini telah berjejer nama, ya, telah berjejer nama orang-orang yang pernah deket sama dia, nama orang-orang yang dia kejar, yang dia buru. Nah, ini ya. Ini energi Leo banget ini. Ya kan? Nah, di situ. Jadi dia akan bikin kamu itu terpesona oleh dirinya. Jadi setiap dia melakukan sesuatu itu demi kepuasan dirinya dia. Jadi kalau dia ngejar-ngejar kamu, ini nanti bisa kamu ngerasa seolah-olah dia tuh sedang berusaha untuk membahagiakan kamu gitu ya. Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu untuk kesenangan dirinya dia. Namanya orang sedang total ya, tentu dia akan memberikan upaya-upaya yang terbaik. Dia akan ngasih gift sama kamu, gift yang terbaik. Dia ini akan gombal ya, dia akan ngegombalin kamu. Ini pandai banget ini gombalin kamu ya, bikin kamu itu kelepek-kelepek gitu. Ini cepet ini, biasanya dia akan cepet bikin orang tuh jatuh hati. Nah, tapi begitu dia tahu orang telah jatuh hati ke dia anggap permainan ini selesai. Nah, itu ya, ini nakalnya ini juga ya. Cuman itu nakalnya. Dia akan bilang, "Oh, ini selesai." Gitu. Jadi dia kalau kamu nanti dia mengejarnya kan gini, dia yang duluan telepon, dia yang duluan chatting kamu, dia yang duluan datang ke kosannya kamu atau ngajak kamu jumpa gitu ya. Ini membombardirnya kamu biar kamu tuh nggak bisa atau nggak punya nafas ya untuk berpikir apakah kamu mau mengizinkan dia hadir dalam hidupnya kamu atau enggak. Tidak akan dia kasih kamu kesempatan untuk mikir gitu. Kamu akan dia yakinkan untuk menyerahkan dirimu ke dia gitu ya. Dia akan memaksa, tanda kutip memaksa ya, tanda kutip ya. Dia akan memaksa dirinya kamu untuk memberikan perhatiannya kamu ke dia. Biar kamu tuh notice bahwa dia sedang hadir dalam hidupnya kamu gitu ya. Tetapi begitu nanti kamu chatting dia, kamu duluan chatting dia, tidak lama dari situ dia nanti akan pergi dari hidupnya kamu. Nah, itu ya kalau orang-orang kayak gini. Oke? Karena yang menarik perhatian belum tentu akan memilih untuk menetap. Gitu ya. Hanya ingin kamu itu memiliki rasa kepada dia. Kalau yang energi yang ini ya. Hanya dia berharap kamu itu menganggap dia ada. Nah, itu yang dia mau ya. Setelah dia tahu kalau kamu tuh menganggap kehadiran dia itu penting dalam hidupnya kamu, maka dia bisa jadi akan menyelesaikan upaya-upayanya. Tiba-tiba dia itu tidak nelpon kamu lagi gitu ya. Dia akan cuek sama kamu. Dia akan dingin sama kamu begitu dia tahu bahwa dia udah ngedapetin perhatiannya kamu. Ini bisa juga orangnya agak pemarah gitu ya. Orangnya pemarah, orangnya impulsif di situ ya, nggak pakai pikir-pikir panjang. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu bagaimana dampaknya untuk orang lain gitu ya. Ini gaya-gaya meninggalkan kamu pas kamu tuh lagi sayang-sayangnya. Nah, ini ya. Tapi kalau kamu tuh bisa kayak main layang-layang sama dia, atau kamu bisa tuh kayak ngasih umpan sama dia terus kamu lari-lari ya biar dia ngejar-ngejar kamu. Nah, itu nanti baru dia bisa stay lama ke kamu. Tapi kalau gayanya kamu tuh monoton gitu ya, belum kamu tuh cepet banget ngasih hatinya kamu ke dia, selesai sudah bola-bola itu ya. Nah, di sana ya, ini keren banget, ini cantik, ini seksi. Kalau untuk wanita cantik, seksi. Nah, kalau untuk pria di sini bisa tinggi besar ya. Maksudnya tuh gagah gitu ya. Tampilannya itu gagah
tadi dia tuh memikirkan tentang fashion, style, bukan fashion ya, tapi dia memikirkan tentang style. Dia akan selalu mencoba untuk bergaya di setiap waktu, di setiap kesempatan gitu ya. Dia haus akan pujian, dia sibuk dia sibuk untuk mencari pengalaman-pengalaman dalam hidupnya dia. Nah, ini tipe-tipe orang juga ndak betah bekerja di balik layar ya. Ini orang lebih seneng tuh bekerja kerjaan lapangan gitu ya, nggak betah dia tuh ngetik-ngetik gitu ya, ndak betah. Dan beberapa ini pindah-pindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain di sini. Oke, baik, ciri-ciri fisiknya itu tadi ya, tinggi besar kalau untuk cowok ya. Ini keker, maco gitu ya, gayanya tuh gaya maco. Ataupun kalau dia tuh tidak tinggi besar maco, tapi dia tuh keren banget lah, ini keren banget lah, laki kali lah ini ya, potongan-potongan tubuh yang laki banget. Nah, kayak gitu ya, energi maskulinnya tuh kuat sekali, memang daya tariknya ini kuat, hampir-hampir itu jarang orang yang bisa menolak hadirnya dia gitu. Jadi apa yang dia mau itu mudah dia dapat dengan cara pesonanya dia juga ya, tebar pesona kayak kita. Oke, kemudian ini kulitnya kayak kulitnya Mari ya, kurang lebih kayak kulitnya Mari. Di sini tidak terlalu putih sebenarnya gitu ya. Dari sawo mateng menuju ke kuning langsat gitu. Warna kulit dari sawo mateng sampai ke kuning langsat. Jadi putihnya tuh putih kuning langsat gitu ya. Putih orang kita Indonesia. Nah, kayak kita. Oke, ini bodinya padat gitu, nggak yang kelemer-kelemer gitu ya, enggak, tapi dia bodinya body padat karena dia juga senang dengan perawatan diri gitu ya. Dia mencoba untuk tampil maksimal di situ. Beberapa ini rambutnya itu ikal, tebal, namun cenderung kemerah-merahan. Kalaupun rambut dia hitam, dia akan warnai rambutnya warna-warni atau warna coklat atau warna kemerah-merahan gitu ya. Atau memang bawaan lahir dia itu merah, nanti dia cat warna rambutnya itu jadi warna hitam, tapi hitam yang mengkilap. Nah, kayak kita ya. Yang paling utama rambutnya itu tebal. Ini tidak lurus ini ya. Berombak. Paling lurus itu modelnya tuh berombak. Teksturnya itu kasar. Rambut ini ya. Rambut ini teksturnya tuh kasar. Bukannya rambut lemes gitu ya. Kayak iklan-iklan sampo-sampo di TV tuh. Enggak. Bukan kayak gitu ya. Ini agak acak-acakan sedikit nih. Model rambutnya. Seneng dia acak-acakan gitu ya. Sesuai dengan ininya dia. Personalitinya dia itu yang tidak mau diam gitu ya, gaya-gaya orang yang beraktivitas, gaya-gaya orang yang sibuk kayak kita ya. Nah, kayak gitu modelan rambutnya dia. Kemudian ini orangnya lucu ya, ini orangnya lucu nih, banyak, mudah dia mencairkan suasana ya, banyak aja topik-topik yang bisa dibahas dengan dia gitu ya, banyak banget. Nah, di sana ya. Oke. Ini ganteng dan cantik banget udah pasti. Setidaknya dia sensual gitu ya, menarik. Oke. Baik, kemudian siapa dirinya? Ya. Siapa dia? Seseorang yang berusaha untuk menarik perhatiannya kamu. Oke, di sini ada Scorpio ya, energi Scorpio di sini. Jadi ini tipe-tipe orang yang kurang lebih ini sama ya. Hidup dia itu akan berpindah dari satu fase ya ke fase yang lain, dan ini perubahan yang lumayan besar ya, perubahan yang lumayan besar. Jadi ini orangnya juga hidupnya tuh tidak monoton, dari satu kisah besar ke kisah besar yang lain. Nah, kayak gitu ya. Ini pembawaannya dia cenderung tenang, pendiam, tapi ini pendendam. Nah, kayak gitu ya. Ini
kepribadiannya itu dia lebih cenderung ya itu memang susah marah, tapi kalau sekali dia marah tiada maaf bagimu. Nah, di sana ya, jadi agak berhati-hati dengan orang ini. Sekali dia sekali dia marah besar, tiada maaf bagimu. Dia tidak mendendam, tetapi dia akan memutus kamu ya, atau memutus orang yang menyakiti dia, seolah-olah dia itu tidak pernah mengenal orang itu seumur hidupnya dia. Jadi langsung dia hapus data orang yang menyakiti dia atau yang bikin dia marah itu, langsung dia hapus. Gitu ya. Dia tidak akan ingat-ingat lagi tuh. Mau ketemu di jalan besok lusa ini, padahal ini ya orang yang nyakitin dia tuh misalnya ya contohnya, ini adalah anggota keluarganya dia, kita katakan gitu. Tapi begitu ada slack besar, langsung itu orang dicoret dari nama keluarganya dia katanya ya. Nah itu tipe-tipe orang kayak gini. Jadi tidak bisa main-main dia. Baik hati nih, baik hati, gitu ya. Sebenarnya pemaaf, nggak suka ini ribut-ribut. Sesungguhnya kayak kita. Tapi kalau dia ada seseorang yang mengusik batas kesabarannya dia, akan selesai dia buat. Nah, kayak kita ya. Kayak gitu. Bukan itu kan ada ujar-ujar, aku bisa memaafkan tapi aku tidak akan melupakan. Kalau ini aku nggak maafin kamu dan aku nggak lupain kamu, aku nggak kenal kamu, kayak gitu. Dia langsung akan energinya seperti itu. Aku nggak kenal siapa kamu. Nah, gitu ya. Nah, di sana dia. Ini tipe orangnya pemberontak. Ya, tipe pemberontak. Ini tipe orang yang dia hidup itu dengan stylenya dia. Dia nggak akan ikut-ikutan ini. Bagaimana tuh dunia gitu ya, bagaimana dunia berjalan gitu ya, ada peraturan-peraturan yang harus dimanutin gitu ya. Kalau dia nggak mau dia. Nah, inilah dia energinya ya, energi api dan energi air di sini ya, menjadi gambaran dia. Jadi memang energi-energi orang seperti ini tuh, ini gayaku gitu. Aku bukan follower di sini. Aku bisa aja punya satu orang yang menjadi tolak ukur hidupku, tapi dia hanya jadi tolak ukur aja. Aku akan bikin hidupku itu dengan stylenya aku. Nah, itu tadi ya. Jadi dia akan tetap selalu memilih jalan yang berbeda, jalan hidup ya. Jalan hidup itu tidak seperti rata-rata lingkungannya dia. Nah, gitu ya. Jadi hidup ini tidak akan monoton dia di sana. Tidak akan monoton dia. Gitu ya. Selalu dia akan berubah. Misalnya ini bahkan mau ini berubah agama gitu ya. Atau dia bisa tuh dia menerima adanya perbedaan suku kayak gitu ya. Jadi dia tuh bukan yang saklek kayak gitu. Jadi dia bisa pacaran dengan orang yang berbanding terbalik dengan dia gitu ya. Dia bisa mentoleransi perbedaan-perbedaan itu. Nah, di sana ya. Makanya dia itu bisa berpindah agama. Dia berani untuk berpindah domisili. Nah, di sana ya. Jadi ini tipe orang yang senang akan perubahan. Oke, baik. Siapa dirinya dia? Wah, lagi-lagi di sini ada energi api di sini ya. Sama aja, ini orangnya haus akan sorotan beberapa ya, tapi dengan energi Scorpio di sini biasanya agak introvert di situ, tapi beberapa kamu akan ketemu sama orang yang dia itu senang dengan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan dia itu dapat pujian, dapat reward. Ada kan orang itu bekerja dalam diam, melakukan dalam diam. Nah, kalau dia ini melakukan dalam keriuhan gitu ya.
Jadi nggak bisa dia tuh main pelan-pelan gitu ya, main sembunyi-sembunyi gitu ya, nggak tahu-tahu udah selesai. Enggak, dia ini sambil berdentang ya, dalam melakukan apapun itu sambil berdentang, diheboh-hebohkan gitu ya, biar orang tahu dia sedang melakukan ini, dia sedang melakukan itu. Jadi ini memang tipe-tipe orang yang pengejar perhatian ya. Jadi cocok banget dengan judulnya kita lagi-lagi ya. Nah di situ, ini orang yang senang bekerja di sebuah tim gitu ya, di sebuah tim. Memang dia berjalan sendiri itu pun jadi pekerja mandiri solo kayak gitu ya, memang dia suka gitu, dia bisa, tapi dia lebih senang kalau dia itu dikerumunin oleh orang-orang yang sama tujuan hidupnya dengan dia. Ini kan orang yang aku harus selalu jadi orang besar, aku mau mencapai yang lebih banyak. Nah gitu, jadi dia tuh senang kalau dia punya tim yang punya semangat hidup, semangat bekerja, semangat melakukan sesuatu tuh sama kayak gitu. Makanya ini sibuk juga, ini kerja aktivitasnya di organisasi kayak gitu ya. Dia sibuk juga ini di komunitas-komunitas kayak gitu. Dia terlibat langsung di sana. Nah gitu ya, komunitas motoran lah, atau komunitas seni tari lah, macam-macam ya. Atau ini komunitas sosialita lah, anak-anak gym lah, anak bola lah. Nah kayak gitu ya, senang dia di situ. Soalnya suka bergaul dia di sini. Jadi dia bisa, ketika dalam pergaulan itu dia ini disenengin ya, disenengin teman-temannya, dikagumin lawannya dia. Nah itu ya, ini dari lawan ini bisa jadi teman sama dia. Nah kalau cari lawan memang mau, tapi agak kurang suka gitu ya. Lebih cenderung ini yang tadinya lawan menjadi teman, menjadi sahabatnya dia. Nah kayak gitu ya, orang yang mudah mempengaruhi suasana, orang yang mudah mempengaruhi keadaan. Nah kalau ini jadi apa ya, anak-anak demo kayak gitu ya, wah ini berani banget ini ya. Demo mahasiswa itu saya rasa ya, kalau dia masih mahasiswa ini akan berdiri di barisan depan ini. Nah kayak gitu ya, nggak takut dengan tantangan, nggak takut dengan tantangan. Yang mana yang paling menantang malah di situ dia datang ya. Jadi ini gambar-gambarannya ya, ini orang yang ikut peserta UKA di TV-TV itu ya, UKA yang di TV itu yang uji-uji nyali itu ya. Nah kira-kira kayak gitulah dia orangnya. Mau mencalan sendirinya dia, sampai seberapa bernyali sih dia menghadapi sesuatu itu. Nah di situ ya. Oke, suka akan sorotan. Ini energi muda, walaupun dia usianya udah usia katakanlah di situ 40-an, tapi dia tuh masih menganggap enggak aku masih 28 tahun kok. Nah kayak gitu ya. Ini orangnya pekerja keras ya, ini orangnya gigih, ini orangnya itu dia tuh membumi gitu ya. Maksudnya membumi gini, ada tuh kan orang tuh yang banyak berhayal, andaikan aku kayak gini ya, andaikan hidupku kayak gitu ya. Kalau dia enggak, begitu dia bilang andaikan aku jadi orang kaya ya. Nah berikutnya dia akan bilang aku harus jadi orang kaya. Tuh dia langsung akan mengambil langkah untuk memanifestasikan mimpi-mimpi dia itu tadi. Dari andaikan ya aku orang kaya, kemudian dia akan cepat berpikir aku harus kaya. Nah ketika dia katakan aku harus kaya, langsung dia take action. Nggak pakai banyak-banyak pertimbangan ya, nggak pakai acara-acara menakut-nakuti dirinya, dia langsung akan bisa memotivasi dirinya, aku harus jadi orang kaya. Nah itu contohnya ya.
Itu contohnya dia di sana. Jadi gigih banget ini orang. Makanya ketika dia mencoba untuk menarik perhatiannya kamu, saya rasa kamu tuh nggak akan bisa lepas ya. Hampir-hampir kamu tuh nggak akan bisa lepas gitu. Kamu nggak akan bisa tuh, hampir-hampir nggak akan bisa untuk menolak pesonanya dia ya. Hampir-hampir nggak mungkin kamu tuh tidak menjadi minimal ya, tidak menjadi sahabat dekatnya dia. Pasti ya, kemungkinan besar iya dia akan dapat apa yang dia mau, dia akan dapat. Nah di situ butuh waktu sampai berapa lama pun untuk bisa dia miliki sesuatu yang dia inginkan itu, dia mau di situ bersabar ya, mau bersabar di sana. Oke, baik. Kemudian siapa dia? Nah ini kartu terakhir ya. Ini orang yang terus-menerus akan mencoba untuk bertumbuh dengan baik. Maksudnya bertumbuh dengan baik ini dia tidak akan sepele-sepele aja memikirkan tentang masa depannya dia, walaupun kelihatan di situ gayanya kayak urakan, kayak tadi Mari katakan bahwa dia itu orangnya mau impulsif kayak gitu ya. Tapi nanti pelan-pelan dan di situ pelan-pelannya dalam kepastian dia akan menata hidupnya dia itu jauh lebih baik. Jadi dia tuh aku harus jadi the best, aku harus jadi the best. Nah kayak kita dia ya. Dan ini orangnya mudah beradaptasi ya. Dia mudah untuk memasukkan dirinya dia ke satu wilayah baru, ke satu budaya kebiasaan baru kayak gitu ya. Jadi dia tuh mudah dekat dengan orang-orang baru kayak gitu, mudah diterima di sebuah lingkungan baru kayak gitu ya. Karena dia tuh pandai memasukkan dirinya dia gitu ya. Ngerti dia, oh caranya itu untuk bisa diterima itu seperti ini kayak gitu. Paham dia di situ. Ya. Nah, orangnya suka bersenang-senang di situ dan selalu energik di sana. Suka melakukan perjalanan jauh gitu ya. Nah, ini pencemburu. Mau dia ini pencemburu, tapi kalau dia itu nggak boleh dilarang-larang. Nggak boleh dicemburuin. Kalau dia boleh nyemburuin orang, mencemburuin seseorang yang dia sukai, tapi orang itu, pasangan dia itu nggak boleh cemburu sama dia. Dia akan menuntut pasangannya untuk memberikan dia ruang gerak yang sebebas-bebasnya. Tapi dia bisa lumayan mencoba untuk mengkontrol orang-orang yang dia sayangi. Nah, di situ ya. Jadi ini menarik banget orangnya. Kalau Mari lihat, menarik banget. Kamu akan dia ajak untuk melihat ada loh kehidupan yang seperti ini. Ada loh kehidupan yang seperti itu. Gitu ya. Dia akan bikin hidupnya kamu itu jauh lebih hidup ya. Ketika dia datang, kamu akan punya memori-memori indah bersama dengan dia. Gitu ya, kamu akan tahu kayak gimana itu rasanya digilai oleh seseorang ya, diburu oleh seseorang ya, diburu dalam artian bahwa namanya ingin menarik perhatiannya kamu gitu ya. Tentu dia akan memburu kamu dengan menawarkan hal-hal yang baik untuk kamu, dan itu saya rasa satu keadaan yang ya cukup bikin kita itu ngerasa spesial di sana ya. Nah, oke, itu dia. Nah, lagi-lagi di sini ada tubuh fisiknya. Tubuh fisik yang kalau Mari lihat ini agak-agak ini ya. Iyalah kurang lebih sama. Ada beberapa tuh gondrong ya untuk cowok. Untuk cewek ini lebih cenderung tuh rambut pendek ya. Rambutnya tuh sebahu gitu. Paling panjang itu tidak akan menyentuh pinggang, gitu ya. Lebih cenderung itu hanya sebatas lewat dari bahu sedikit
kalau wanita. Ya, ini alisnya lumayan tebal untuk pria. Lumayan tebal di situ. Tapi kalau untuk wanita ada beberapa ini alisnya alis yang lumayan tipis di situ ya. Nah, ini wajah wanita itu dia perpaduan antara lembut sama lembutnya, sebenarnya air wajah itu lembut gitu ya, tapi dia punya struktur tulang-tulang itu yang mari lihat di sini agak mencolok gitu ya, agak keras kayak gitu. Struktur tulang-tulang wajah ini, apakah bagian dari dagu gitu ya, dagunya terbelah di situ kan ada tuh ya, dagu model apa tuh ya. Jadi ada sesuatu yang ini, yang beda, yang menonjol dari wajahnya. Apakah mungkin hidung dia agak lebar, agak besar kayak gitu ya, ataukah bibirnya di situ bentukannya itu tajam gitu ya, bermodel gitu. Pokoknya ketika kamu ngelihat dia, ada sesuatu tuh yang menarik, apakah itu matanya, apakah itu bentuk hidungnya gitu ya. Hidungnya agak aneh mungkin kamu lihat di situ gitu ya, ataukah bibirnya dia yang agak tebal, tapi justru itu adalah daya tariknya dia. Nah, itu bukan mengurangi pesona dari wajahnya, justru itu nilai tambah bagi dia. Nah, di sana ya. Nah, oke lah, itu aja lah dulu ya, barangkali ya, yang bisa Mari sampaikan untuk menunjukkan seseorang yang segera akan datang dalam hidupnya kamu dan mencoba untuk menarik perhatiannya kamu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Sampai berjumpa ya di reading Mari yang berikutnya.